Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman yang mungkin berkesempatan menonton video presentasi kami. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian dari mata kuliah Data Mining dari kelas A. Oke, di sini kami merupakan kelompok A13 yang mengangkat judul Implementasi Learning Factor Quantization (LVQ) untuk menentukan kelayakan mahasiswa dalam program Kampus Merdeka bidang magang dan studi dependen bersertifikat. Di sini kita menggunakan studi kasus mahasiswa Universitas Jember. Perkenalkan, ini merupakan kelompok kami, yakni dari saya sendiri Noval Alamsyah Putra Santoso dengan 4 digit NIM akhir 2060, rekan saya Syafia Fatma Putri dengan 4 digit NIM akhir 2035 dan Indi Falaci dengan 4 digit NIM akhir 2076. Baik, untuk sistem presentasi di sini diawali oleh pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Indi Falasi dan dilanjutkan tinjauan pustaka yang dijelaskan Syafia Fatma Putri dan terakhir metodologi penelitian yang akan dijelaskan saya sendiri. Baik, diawali oleh pendahuluan. Monggo. Baik, terima kasih. Nah, saya ambil lagi, benar. Nah, pertama judul. Nah, dari judul yang kami ambil dari atas yang tadi itu berdasarkan latar belakang dari program magang studi independen bersertifikat, atau MSIB. Nah, apa sih MSIB itu? Yaitu program magang merupakan salah satu metode pembelajaran dari 8 metode yang dicanangkan dalam kebijakan Kampus Merdeka. Nah, yang mana memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Nah, lalu dari situlah kami berinisiatif untuk membuat sebuah penelitian yang mana pembuatan klasifikasi dengan metode Learning Factor Quantization adalah LVQ sendiri adalah suatu metode klasifikasi dari jaringan syaraf tiruan. LVQ bekerja dengan setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. Dengan kata lain, LVQ adalah metode pengelompokan di mana target atau kelasnya pada setiap kelompok sudah ditentukan. Nah, variabel yang akan kami gunakan untuk melakukan proses klasifikasi data yaitu seperti program, semester, IPK, prestasi, dan pengalaman organisasi. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mendekati distribusi kelas vektor untuk meminimalisirkan kesalahan dan pengklasifikasian. Setelah dibuat klasifikasi kelayakan mahasiswa, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Jember untuk menentukan mahasiswa yang layak berpartisipasi pada program magang dan studi independen bersertifikat sesuai dengan persyaratan yang sudah ada. Oke, lanjut pada poin selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah kami ada dua, yaitu pertama bagaimana cara memprediksi. Yang pertama, masalah itu bagaimana cara memprediksi kelayakan mahasiswa Universitas Jember dalam program magang dan studi independen bersertifikat menggunakan metode Learning Factor Quantization. Nah, yang kedua, hasil akurasi. Nah, masalah ini yaitu bagaimana sih hasil akurasi klasifikasi yang telah dilakukan terhadap program magang atau studi independen yang ada di Universitas Jember sendiri. Lanjut kepada batasan masalah. Nah, lanjut. Pada batasan masalah kami memiliki 4 poin, yaitu adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Itu yang pertama objek. Nah, objek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jember sendiri. Yang kedua, atribut. Nah, atribut yang berkaitan seperti program semester, IPK, prestasi, dan pengalaman organisasi yang saya sebutkan pada latar belakang tadi. Itu merupakan atribut yang kami pakai dalam penelitian ini. Yang ketiga, klasifikasi data dikelompokkan menjadi 2, yaitu lulus dan tidak lulus. Dan yang keempat, penerapan metode yang digunakan
yaitu LVQ sendiri untuk memprediksi kelayakan mahasiswa Universitas Jember dalam program magang studi independen bersertifikat. Lanjut pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memprediksi kelayakan mahasiswa Universitas Jember untuk mengikuti program magang studi independen bersertifikat menggunakan metode learning factor quantitation. Nah, seperti yang saya jelaskan pada tadi. Dan yang poin terakhir yaitu manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat bagi peneliti. Yang pertama yaitu bagi peneliti, yang kedua bagi Universitas Jember sendiri. Nah, yang pertama bagi peneliti yaitu bagi kami yang nomor satu menambah pemahaman tentang penerapan data mining menggunakan metode LVQ. Yang kedua mengetahui tahapan detail mengenai perhitungan metode LVQ. Bagi Universitas Jember sendiri yaitu manfaatnya satu sebagai bahan acuan untuk melakukan klasifikasi pada proses seleksi penerimaan mahasiswa pada program independen bersertifikat. Baik, saya kembalikan lagi pada Noval. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Dilanjut untuk tahapan yang kedua, yakni tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh Syafia Fatma Putri. Dipersilakan. Terima kasih. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada penelitian terdahulu. Ada 3. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dini Faktasari tahun 2015, yaitu pengenalan pola kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan belajar mengajar studi kasus di STM IKA Akakom Yogyakarta dan menghasilkan akurasi 100%. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Kartini dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma learning factor quantitation dengan hasil akhir akurasi 70%. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tantiati dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul implementasi metode learning factor quantitation untuk klasifikasi persalinan dengan hasil akhir akurasi 93,78%. Selanjutnya yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama di sini normalisasi data menggunakan max scalar dengan rumus X normalisasi sama dengan X dikurangi X min dibagi dengan X max dikurangi X min. Yang kedua ada inisialisasi variabel max epoch, turning rate, dan fungsi pembelajaran. Yang ketiga pemecahan dataset menjadi 3 bagian yaitu data training, bobot awal, dan data testing. Lalu yang keempat ada pada data training dilakukan perhitungan untuk memperbarui bobot. Pertama di sini ada perhitungan jarak Euclidean dengan rumus DI sama dengan akar dari sigma dengan batas bawah J sama dengan 1 dan batas atas N, lalu XJ dikurangi XIJ dan dikuadratkan. Yang kedua, setelah perhitungan jarak ada update nilai bobot dengan kondisi jika T sama dengan CJ, maka bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan learning rate, lalu ada XI dikurangi XJ lama. Kondisi yang kedua, jika T tidak sama dengan C, maka bobot baru sama dengan bobot lama dikurangi learning rate, lalu XI dikalikan dengan XI dikurangi dengan XJ lama. Lalu yang terakhir ada pengurangan pada nilai alfa dengan cara learning rate baru sama dengan learning rate lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan fungsi pembelajaran. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah survei dengan menggunakan teknik pengumpulan kuesioner. Objek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Jember yang pernah mendaftar program magang dan studi independen bersertifikat. Untuk tempatnya yaitu di Universitas Jember Fakultas Ilmu Komputer dan waktu penelitiannya yaitu minggu keempat bulan Oktober 2021.
metode pengumpulan data di sini ada 3. Yang pertama observasi. Observasi di sini digunakan untuk mengamati dan mencari sebuah informasi pada objek yang telah ditentukan. Yang kedua wawancara. Wawancara di sini kita lakukan secara online dengan mahasiswa Universitas Jember. Yang ketiga Google Formulir. Di sini untuk memperoleh data atribut terhadap narasumber yaitu mahasiswa Universitas Jember. Untuk tahapan pada penelitian ini, yang pertama adalah penentuan judul, kedua pengumpulan data, ketiga identifikasi masalah, keempat analisis masalah, kelima perumusan masalah, keenam implementasi data mining, ketujuh analisis hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk hasil implementasi akan dijelaskan oleh Bapak. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil implementasi dari metode yang sudah kita terapkan, yakni LVQ, terhadap data yang sudah kita dapatkan berdasarkan metode pencarian data yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Langkah awal untuk kita mengimplementasikan LVQ terhadap dataset kita, yakni penentuan atribut dulu. Atribut yang kita gunakan di sini ada 5, yakni program, semester, IPK, prestasi, dan pengalaman organisasi. Serta kelas yang kita gunakan ada 2, yakni kelas 0 yang mewakili tidak lulus dan kelas 1 yang mewakili lulus. Berikut merupakan dataset yang sudah kita dapatkan. Di sini ada beberapa data yang kita sudah ubah numerik, yakni seperti 1 mewakili pada atribut program, 1 ini mewakili studi dependen, dan 2 mewakili magang. Selanjutnya, langkah selanjutnya yakni normalisasi. Normalisasi digunakan untuk mengurangi rank antar data supaya memudahkan pengimplementasian dari LVQ. Di sini kita menggunakan normalisasi min-max scalar dengan rumus X normalisasi sama dengan X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min. Dengan X merupakan data, X min merupakan nilai data minimum, dan X max-nya ini merupakan nilai data maksimum. Ini dari tiap atribut data. Dan menghasilkan seperti ini yang ada di slide. Selanjutnya, lalu kita mengimplementasikannya. Implementasi inisialisasi data 3 yang kita inisialisasikan, yakni max efforts kita tentukan 3, learning rate-nya kita pakai 0,3, dan fungsi pembelajarannya kita pakai 0,1. Untuk penerapannya sudah dijelaskan oleh rekan saya Safia yang tadi. Lalu kita akan pecah data menjadi 3. Yang pertama adalah bobot awal. Bobot awal sendiri merupakan data yang mewakili setiap kelas. Kebetulan di sini adalah data ke-12 dan 13 yang mewakili setiap kelas dan kita jadikan sebagai bobot awal. Lanjut. Lalu yang kita pecah di sini adalah data testing. Di sini kita menggunakan 11 data testing untuk menguji keakuratan dari metode LVQ terhadap data set yang kita punya. Selanjutnya, dan 17 data terakhir merupakan data yang kita train dengan metode LVQ untuk menentukan bobot akhir nantinya. Tahapan yang pertama adalah training data. Sebelum masuk ke training data, kita harus menghitung jarak terdekat Euclidean data ke masing-masing bobot. Nah, kita gunakan rumus seperti ini dengan sigma dari sigma dengan batasan atas n dan batas bawah j sama dengan 1. Lalu xj dikurangi xij dipangkatkan 2 dan diakar. Apabila jarak terdekat Euclidean data ke bobot sama dengan hasil kelas ini, maka berlaku rumus seperti pada slide, yakni ditambahnya ini. Lalu apabila berbeda dengan hasil kelas, jarak Euclidean terdekat data ke bobot, ini maka berlaku rumus dikurangi seperti ini. Selanjutnya,
kita langsung aplikasikan rumus ke epoch 1 pada data 1 dan data 2. Di sini data 1 dulu. Ini merupakan data 1, yakni atribut 1 0, atribut 2 0, atribut ketiga 0,823 dan seterusnya. Kita hitung jarak Euclidean data ke 1 dengan Euclidean data ke 1 ke bobot 0. Rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita tinggal masukkan saja. Di sini kita ambil sampel 0,8235 ini sebagai data dan dikurangi dengan bobot yang dituju. Di sini adalah bobot 0 dengan atribut yang sama, yakni 0,980 datanya. Lalu dikurangi dan diakarkan 2. Maksud saya dipangkatkan 2 lalu diakarkan semua hingga menghasilkan 1,3327925 dan seterusnya. Untuk jarak Euclidean data ke 1 ke bobot 1 ini menghasilkan 0,8071 dan seterusnya, sehingga jarak Euclidean terdekat pada data 1 ini adalah ke bobot ke 1. Maka kita harus memperbarui bobot ke 1. Nah, berhubung bobot ke 1 ini sama dengan hasil kelas, maka berlaku rumus yang pertambahan. Lanjut, Saf. Ini merupakan pengimplementasian rumus yang sudah kita jelaskan tadi dengan W21 ini sebagai tanda bobot 1 baru, sedangkan bobot 0 barunya kita tandai W11 ya. Karena ini bobot 1 baru, kita ini W21 sama dengan W21 lama ditambah learning rate, lalu datanya ini dikurangi dengan data pada bobot yang dituju dengan atribut yang sama hingga menghasilkan 0 dan seterusnya. Ini berlaku rumus yang sama sampai ke bawah. Nah, setelah data tadi diperbarui, kita masuk ke data kedua. Ini merupakan data kedua dengan cara yang sama dan kita mendapati bahwa data kedua ini lebih dekat ke bobot ke 1. Maka kita perbarui bobot ke 1 yang sudah kita perbarui tadi. Lanjut. Karena itu hasilnya sama dengan kelas, maka berlaku rumus pertambahan yang akan menghasilkan seperti ini. Lanjut, Chef. Nah, ini merupakan kita lanjut ke tahapan testing karena kita sudah ngetrain data yang sudah kita tentukan, yakni 17 data ke 3 epoch ya, hingga menghasilkan 2 bobot baru. Ini bobot finalnya, yakni bobot 0, di sini isinya 0, 0, 0,127 dan seterusnya, dan bobot 1 isinya seperti ini, seperti pada slide selanjutnya. Dengan data testing yang sudah kita beritahu tadi, yakni 11 data tadi, kita hitung jarak Euclidean data ke bobot yang sudah final tadi dengan rumus yang sama yang sudah saya jelaskan tadi hingga menghasilkan seperti ini, seperti pada slide. Lanjut. Berikut merupakan hasil akhirnya, di mana kelas hasil ini hampir sama dengan kelas asal, hanya ada satu data yang miss, jadi menghasilkan akurasi sebesar 90,91%. Berarti kesimpulannya, metode learning vector quantization yang kita gunakan untuk dataset mahasiswa yang mengikuti MSIB adalah 90,91% dan bisa dikatakan ini akurat. Selanjutnya, berikut merupakan jadwal penelitian. Sudah bisa dilihat sendiri di sini. Pada Oktober minggu keempat kita melakukan pengumpulan data dan buatan sistem requirement dan desain, dan ini bisa dilihat pada tampilan yang di sini. Selanjutnya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mewakili kelompok kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.